Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan sekali-kali janganlah kamu maut atau mati melainkan di dalam keadaan berislam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khutbah dimulai dan dilanjutkan kepada tema dengan judul Bijak bermedia, cerdas memilih informasi adalah sebagian dari wujud iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari peringatan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, maka kita diperintahkan untuk betul-betul menjalankan semua perintah-perintah Allah dan berjuang sekuat-kuatnya untuk meninggalkan larangan-larangannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, khutbah Jumat adalah bagian dari rukun sholat Jumat itu sendiri. Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan ketika mau sholat jamaah, isilah shaf paling depan dulu, kemudian luruskan dan rapatkan. Namun kenyataannya ini masih kosong. Mohon dengan bijak kepada saudara-saudara muslim, sahabat-sahabatku, ini adalah rukun. Mohon shaf yang kosong diisi terlebih dahulu. Sekali lagi, yang masih di luar, anak-anakku yang tersayang, supaya tidak tergoda oleh setan untuk bergurau, mari anak-anak yang di luar masuk ke dalam dulu, tidak boleh di luar. Karena sholat adalah ibadah mahdhah kepada Allah, ibadah menyembah kepada Allah. Ayo anak-anak dan saudara-saudaraku semua yang masih ada di luar, mohon merapatkan dan mengisi shaf yang terdepan terlebih dahulu. Terima kasih. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya pada mukadimah tadi dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bernafas, dimanapun kita berdiri, dalam kondisi apapun, kita selalu taqarrub ilallah. Hadirin yang dirahmati Allah,
Saat-saat ini atau di zaman era yang serba cepat dan mudah terhubung ini, Allah telah memberikan kemudahan bagi kita semua untuk memperoleh ilmu dan informasi. Namun di balik kemudahan itu terdapat pula tantangan yang begitu lebar dan begitu besar yang harus kita hadapi, tentu dengan cara-cara iman dan akal sehat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maknanya demikian: wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang berbuat maksiat menyampaikan suatu berita kepada kalian semua, maka selidikilah dulu, tabayunlah terlebih dahulu tentang kebenarannya, agar kamu sekalian tidak mencelakakan suatu kaum karena faktor-faktor ketidaktahuan yang akhirnya kamu semua menyesali perbuatanmu itu. Ini adalah perintah yang lugas namun sangat syarat dengan makna. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini menjadi pedoman utama kita di dalam menghadapi banjir informasi di zaman sekarang ini. Teknologi informasi dan media sosial yang berkembang pesat telah menjadi sarana penyebaran ilmu, penyebaran dakwah dan persaudaraan. Namun di sisi lain juga menjadi tempat menyebarnya berita bohong, ujaran kebencian dan informasi yang menyesatkan yang dihembuskan oleh semangat menggoda yang luar biasa daripada syayatin. Muhammadiyah ini adalah sebagai gerakan Islam yang berkemajuan, mengajak dan mengajarkan kita untuk tidak bersikap pasif atau buta terhadap kemajuan zaman, tetapi juga tidak larut terjebak di dalam arus yang tidak benar. Kita harus memiliki sikap tabayun atau menyelidiki kebenaran sebelum menerima dan menyebarkan informasi yang kita peroleh. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kita semua sebagai muslim yang bijak. Yang pertama, verifikasi sumber. Pastikan informasi yang berasal dari sumber yang terpercaya, bertanggung jawab dan memiliki dasar yang jelas baik dari sisi agama maupun pengetahuan dan keilmuan secara umum. Kemudian yang kedua, fahamilah konteksnya, karena banyak informasi yang dipotong atau diubah maknanya, apalagi dengan teknologi canggih seperti AI, ya. Sehingga kita perlu memahami konteks yang utuhnya sebelum mengambil kesimpulan. Kemudian yang ketiga, selalu kita rapatkan barisan seperti nasihatnya Nabi ketika kita mau sholat. Istawu, berdiri tegap, luruskan shofnya, rapatkan shofnya. Ini di dalam sebuah keterangan bahwa istawu atau sawu sufufakum itu adalah konteks cara menyampaikan, memperingatkan luruskan shaf. Jadi bahasanya bisa pakai bahasa Indonesia, bisa pakai bahasa Sunda, karena ini bukan termasuk rukun. Jadi imam yang bijak itu mengingatkan terus kepada makmum, luruskan shaf, rapatkan shaf. Ya. Di sini mengandung arti jaga persaudaraan dan persatuan.
Jangan menyebarkan informasi yang dapat memecah belah umat, bikin umat di bawah bingung, karena ternyata tidak sedikit yang menyampaikan adalah tokoh agama atau yang berlabel kiai, bahkan ulama. Ya, ini orang-orang yang alim, orang-orang yang menjadi tokoh agama, maka harus bijak di dalam menjaga ukhuwah atau persaudaraan. Kemudian yang keempat, gunakan media untuk niat selalu kebaikan-kebaikan dalam rangka beribadah kepada Allah. Jadikan media sebagai sarana untuk menyebarkan dan mentransfer ilmu yang bermanfaat, dakwah yang sejuk, yang adem, dan tidak menimbulkan pertikaian, dan hal-hal yang membangun kemaslahatan untuk keumatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sangat mudah difahami oleh kita. Begini sabdanya: cukuplah seseorang itu dianggap pendusta. Jadi kalau seseorang dianggap pendusta apabila ia menyampaikan segala sesuatu yang hanya didengarnya saja. Berarti di sini tanpa dasar ilmu pengetahuan, tanpa cek dan recheck ya kebenaran dan kemanfaatannya. Ini sudah termasuk adalah pendusta di bidang agama. Ada sebuah pepatah ya, ulama, ustadz, kiai juga manusia yang mudah tergoda oleh kepentingan karena menjadi ikhwanul syayatin. Jadi kita di sini mengajak kepada tokoh agama dan alim ulama supaya jujur menyampaikan ilmu dengan baik dan benar. Hadirin yang dimuliakan Allah, tantangan ini membutuhkan peran kita semuanya, mulai dari anak-anak, orang tua, tokoh masyarakat, hingga para kader yang sering berkumpul dan bermusyawarah di masjid ini untuk selalu menggelorakan kesejahteraan dan keumatan. Jadi masjid itu harus sejahtera, masjid itu harus kita hidup-hidupi dengan sedekah-sedekah kita supaya masjid mensejahterakan umatnya atau lingkungannya. Jadi karena masjid itu butuh uluran sedekah daripada hadirin semua. Karena apa? Fungsi masjid salah satunya adalah mensejahterakan keumatan atau masyarakat sekitarnya. Kita harus menjadi agen penyebar informasi yang benar, bukan sebaliknya. Dengan sikap yang cerdas dan bijak, kita dapat menjadikan kemajuan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan dan kemajuan umat sebagai tujuan utama mentransfer ilmu. Ada pepatah di dalam hadis, balighu ani walau ayat. Memang betul, sampaikan meskipun kita faham satu ayat. Tetapi kalau kita tidak mampu berkata-kata dengan kalimat yang baik, ada hadis pula, lebih baik kita diam. Tetapi kealiman para alim, para ulama, para kiai, para ustadz dipentingkan selalu rajin menyampaikan kebenaran-kebenaran, menyampaikan kebaikan. Jangan menjadi ikhwanul syayatin atau temannya setan bisu. Ada kemungkaran menengwai, ada kezaliman masa bodoh. Berpolitik katanya kita umat Islam netral. Nah, bagaimana netral? Siasat atau berpolitik adalah bagian daripada kehidupan umat beragama. Karena salah kita semua, akhirnya orang-orang yang kurang baik, orang-orang yang tidak soleh menjadi pemimpin, menjadi wakil rakyat kita. Coba bayangkan, kalau wakil rakyat kita dipegang oleh orang-orang yang seperti sekarang sedang berjamaah di sini, sejuknya memberikan kedamaian untuk keumatan. Nah, sekarang peringainya atau perilakunya sering menimbulkan ujaran kebencian, malah menjadi dewan kita.
wakil kita. Ini salah siapa? Bukan salah mereka yang jadi, tetapi salah kita di dalam memilih. Maka patokan memilih pemimpin adalah kesolehan dan kebaikan serta akhlakul karimah. Ini penting Ibu, Bapak, ya. Yang sebentar lagi atau dalam beberapa kurun waktu lagi kita selalu dihadapkan dengan pesta demokrasi, memilih wakil dan pemimpin di negeri ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan akal dan hati yang selalu memilih jalan yang terbaik, jalan yang benar, serta menjadikan kemajuan zaman sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillahi ala ni'matihil islami wal iman wa ni'matil ilmi wal bayan wa ni'matis sam'i wal basar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah, pada kesempatan khutbah kedua ini marilah kita terus memohon dengan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberi petunjuk di dalam setiap langkah kehidupan, termasuk dalam menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Muhammadiyah sejak awal berdiri telah mengajarkan bahwa kemajuan ilmu dan teknologi adalah bagian dari tuntunan agama, asalkan tidak digunakan untuk kebaikan, maksudnya untuk digunakan kebaikan dan kemaslahatan, dan kita diajarkan untuk mengambil hal-hal yang bermanfaat dan membuang hal-hal yang merusak. Nah, tambahan sebagai langkah praktis yang dapat kita lakukan, mari yang pertama kita mengajari anak-anak dan keluarga untuk membedakan informasi yang benar dan yang salah. Karena tuntunan agama Al-Quran adalah Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian yang kedua, menjadi teladan di dalam menggunakan media, tentu dengan cara yang baik dan bertanggung jawab. Yang ketiga, ikut berperan di dalam menyebarkan informasi yang membangun, terutama yang sesuai dengan ajaran Islam dan nilai-nilai keutuhan bangsa kita dan persatuan negara Republik Kesatuan Indonesia. Kemudian yang keempat, kita selalu berani menyampaikan pendapat dengan cara yang santun dan berdasar, serta selalu menghargai perbedaan pendapat. Jadi kadang-kadang kita dihadapkan dengan sebuah pemahaman yang berbeda, namun kita adalah umat Islam bersaudara. Jadi perbedaan dijadikan untuk fastabiqul khairat, tidak untuk berpecah belah. Kita juga harus menyadari bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, asalkan tidak menimbulkan permusuhan dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar agama dan kemanusiaan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini ayatnya. Berpegang teguhlah kalian pada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Ayatnya jelas, tapi karena gara-gara perbedaan pemahaman saja kita senang diadu domba.
Mari kita pada kesempatan yang baik ini sama-sama berdoa kepada Allah dengan keyakinan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, kata Allah, niscaya aku kabulkan. Mari kita sama-sama berdoa. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la tuqda alaik, wa innahu la yadhillu man mawallait wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, wa sallallahu ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katsira, wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.